عصيتك ربي فأنذرتني وتسترني رغم النعم لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Akibat yang baik, akhir cerita yang indah dari semuanya hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita bertakwa? Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hari ini ada banyak anak yang dilahirkan, dan di hari ini pula ada banyak manusia yang meninggal dunia. Dalam hitungan menit ada banyak orang yang mati. Tapi di menit itu pula lebih banyak yang dilahirkan. Tapi akhir dari kehidupan ini adalah kematian. Allah Azza wa Jalla mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang memiliki jiwa pasti merasakan kematian. Kematian tak pandang bulu. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pun merasakan kematian. Bahkan beliau merasakan sakaratul maut. Berhari-hari beliau sakit sebelum berpisah dengan dunia ini. Orang kaya pun akan merasakan kematian. Orang sukses, orang gagal, setingkat presiden, dia juga akan merasakan kematian. Maka ahibati fillah, tugas kita adalah bagaimana mati dalam kondisi Islam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati kecuali dalam kondisi Islam. Nabi Yusuf alaihissalam seorang nabi, seorang pejabat yang kaya raya. Beliau berdoa, tawaffani musliman, tawaffani musliman, wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh. Semoga yang orang tuanya meninggal dunia diampuni dosa-dosanya, dirahmati, diluaskan kuburannya, dan dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita yang masuk hidup, yang menunggu kematian datang, dimatikan dalam kondisi Islam.
Ahibati fillah, hari ini kita akan berbincang tentang fikih yang berkaitan dengan hukum hiburan, permainan dalam walimatun nikah. Kenapa kita perlu belajar ini? Karena saat ini kita melihat banyak acara-acara resepsi, pernikahan yang sudah hilang nilai-nilai Islam dari acara tersebut. Orang hanya berpikir itu adalah kesenangan sehari. Mereka menyebut pengantinnya ratu semalam. Semalam saja. Sehingga banyak acara hura-hura, berhappy ria, yang tidak lagi berpikir apakah yang dilakukan diridhai Allah atau tidak. Padahal biasanya ditulis di tempat pernikahan itu, tempat resepsi, mohon doa restu. Pada saat itu dan pada semua saat sebenarnya kita membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kita membutuhkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan sebuah keyakinan yang harus terhujam di diri kita bahwa la haula wa la quwata illa billah. Nabi SAW mengajarkan kepada bocah kecil, sepupu beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wa'lam, ini ilmu yang harus difahami, diserap dan diamalkan. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'u illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Andai kata seluruh umat manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada dirimu, mereka nggak akan bisa. Kita kan selalu berpikir kalau punya kenalan orang hebat, aman lah. Kita punya kenalan orang di atas, insya Allah urusannya lancar. Nabi SAW mengatakan annal ummah, seluruh umat. Sekarang kira-kira jumlah penduduk bumi berapa? 8 miliar. 8 miliar manusia. Di antara mereka ada mungkin 200 presiden. Di antara mereka ada 200 ya menteri-menteri yang hebat. Nggak akan bisa. Kecuali Allah sudah menetapkan untuk dirimu. Dan sebaliknya, kalau mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, membahayakan dirimu. Kalau engkau seorang karyawan, 2 atau 8 miliar manusia ingin engkau disingkirkan dari tempatmu, ingin hidupmu menderita, tapi kalau Allah katakan tidak, tidak. Tidak akan terjadi. Semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu sudah diangkat dan lembaran itu kering. Maka tugas kita ketika melangkah adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bicara hiburan dalam pernikahan ini, kita tahulah biasanya orang itu kalau acara pernikahan sewa sound system yang kaca rumah itu sampai geder. Yang besoknya gagang kunci itu, gagang pintu itu lepas. Karena perlahan-lahan itu. Anak kadang-kadang kalau naik mobil lewat acara di pinggir jalan itu, bukan kaca mobil, jantung.
Apakah memang seperti itu ketika orang mencari keridhaan Allah? Dikatakan selamat memulai hidup baru. Engkau ini baru mau hidup loh. Baru mau melanjutkan perjalanan yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Apakah yang kau lakukan sudah tepat atau belum? Itu yang kadang-kala kita tidak pikirkan. Di sini dibahas tentang hukum menggunakan alat-alat musik. Dikatakan yahrumu isti'malul ma'azif illa mastathnahu syara'. Diharamkan menggunakan alat-alat musik kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Oh, ada yang boleh. Iya. Dalam acara pernikahan itu ada yang boleh. Kaduffi fil urs. Seperti rebana ketika acara pernikahan. Disebutkan ini bittifaqil madhahibil fiqhiyatil arba'ah. Masalah ini diharamkan menggunakan alat-alat musik ini adalah masalah yang disepakati oleh 4 mazhab. Tapi kenapa di Indonesia yang mazhabnya Syafi'i kok seakan-akan nggak ada masalah sih? Bahkan orang yang mengatakan alat musik itu haram, musik itu haram dianggap nyeleneh. Ana berusaha tadi sebelum ke sini. Ana mencari fatwa dalam negeri. Kita punya ormas-ormas besar ya, yang tentunya mereka berpikir tentang maslahat umat. Mereka juga berpikir tentang halal dan haram. Ana cari ada beberapa fatwa. Tapi subhanallah, nggak detail dan tidak menukil ucapan imam mazhab itu sendiri. Apa masalahnya? Sebagian kita itu takut berbenturan dengan masyarakat. Memang jamaah berat ketika kita mengeluarkan sebuah fatwa, menjawab sebuah pertanyaan yang ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat, kita akan jadi bahan bulian. Anda masih ingat ketika di Madinah ketemu dengan salah satu mahasiswa dari luar Madinah. Ngobrol lah kita. Dia tanya, antum nanti kalau pulang apa akan mengajarkan kepada masyarakat yang antum pelajari di sini? Kata dia, ya iyalah. Yang ana pelajari yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ana mau harus sampaikan ke masyarakat. Kata dia, antum akan ditinggal sama masyarakat. Oh benar juga omongan dia. Makanya beberapa kali kajian ana dibubarkan kan. Ana ngomong benar juga. Ketika ana tanya balik sama dia, kalau antum, ya menyesuaikan. Menyesuaikan. Masyarakat maunya apa ya kita ikutin. Selama ada ruang lah untuk diikuti. Ahibati fillah. Apakah memang ada dalil yang mengharamkan musik? Dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka yang beranggapan musik itu halal, mereka akan berpatokan nggak ada. Tidak ada satupun dalil dari Quran dan Sunnah yang mengharamkan musik. Loh gimana ya 4 mazhab kok bisa mengharamkan? Apakah mereka mengada-ada dalam agama ini?
Padahal kita tahu jemaah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Engkau jangan pernah menyampaikan sesuatu yang engkau enggak punya ilmu. Halal haram itu haknya siapa? Allah Azza wa Jal. Enggak bisa kita mengatakan ini haram seenak kita. Sebuah ayat di surat Luqman ayat 6. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa minan nas man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwan ulaika lahum adzabun muhin." Ada di antara manusia yang menjadikan lahwul hadis, omongan-omongan yang kosong, omongan-omongan yang tidak bermakna, dalam rangka menyesatkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla tanpa dasar ilmu. Para ulama tafsir, di antaranya para sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, mengatakan yang dimaksud dengan lahwul hadis adalah al-ghina. Itu adalah lagu-lagu. Kemudian firman Allah di surat Al-Isra ayat 64. Allah mengatakan, "Wastafziz man istata'ta minhum." Ini Allah katakan kepada syaitan, kepada iblis. Kata Allah, silahkan engkau sesatkan siapa saja yang engkau mampu untuk menyesatkan, untuk menggodanya, untuk melakukan tipu daya kepada manusia, bisautika, dengan suaramu. Suara syaitan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan suara syaitan itu bikulli da'in ila ma'siyatillah, dengan semua yang mengajak kepada kemaksiatan, wal mazamir wal malahi, dan seruling-seruling, hiburan-hiburan yang menyesatkan manusia, itu masuk dari suara syaitan. Baik, itu kan masih penafsiran Ustaz, yang mungkin ulama lain punya penafsiran lain. Iya, penafsiran Ibnu Abbas bahwa itu, Ibnu Mas'ud bahwa itu adalah lagu umpamanya, tidak menafikan penafsiran yang lain. Tapi di antara lahwul hadis adalah al-ghina. Ada sebuah hadis jemaah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari mu'allaqan. Itu orang yang ahli hadis, yang belajar ilmu hadis tahu makna mu'allaq, yang mungkin Al-Bukhari tidak menyebutkan sanadnya secara bersambung, tapi dia menjelaskannya dengan lafaz yang sharih. Dan hadis ini disahihkan oleh banyak para ulama. Bentar lagi anak akan bacakan siapa yang mensahihkan hadis ini. Kenapa anak perlu bacakan? Karena akan ketemu orang-orang yang beranggapan, oh iya tapi kan hadis itu dhaif. Apa hadisnya? La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti suatu kaum dari umatku yang mereka menghalalkan berzina, kemaluan, sutra, khamr, wal ma'azifah, dan alat-alat musik. Ternyata ini yang jadi patokan para ulama. Di samping ada hadis lainnya.
Akan ada nanti yang menghalalkan, berarti hukumnya haram. Lalu akan ada yang menghalalkan nantinya. Subhanallah, sebagian mengatakan enggak, ini haram karena kumpul jadi satu. Kalau sendiri-sendiri enggak haram. Wah. Khamr, apakah haram kalau berkumpul jadi 4 ini? Enggak, khamr tetap haram walaupun sendirian. Zina tetap haram walaupun enggak ada musik di sana. Maka musik pun tetap haram walaupun di situ tidak ada khamr. Walaupun kita tahu jamaah, musik-musik ini hampir selalu ada di tempat maksiat itu. Antum kalau ke tempat khamr, minuman keras umpamanya, mesti ada musiknya. Dulu itu ada orang yang kalau kepalanya goyang-goyang itu, apa namanya? Yang goyang kanan kiri karena ngepil itu jemaah. Apa namanya? Alhamdulillah antum nggak tahu jemaah. Semoga diselamatkan sama Allah Azza wa Jalla. Tapi ini hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ana sekarang akan bacakan siapa yang mensahihkan hadis tadi. Yang hadis itu dianggap dhaif. Yang mensahihkan hadis ini Al-Imam Bukhari sendiri, Ibnu Hibban, Al-Ismaili, Ibn Salah, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Ibn Taymiyah, Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini dalam Fathul Bari. Kemudian Ibnul Wazir As-San'ani As-Sakhawi Ibnul Wazir As-San'ani, Al-Amir As-San'ani yang mengarang kitab Bulughul Maram mensahihkan hadis itu. Dan para imam yang 4 itu termasuk yang mensahihkan. Buktinya apa? Mereka mengatakan musik itu haram. Baik, ana akan bacakan ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i di kitab Al-Um. Beliau mengatakan, fa'in, apabila orang itu mencuri khamr, ternyata khamr itu harganya mahal-mahal, ada yang sampai ratusan juta. Kalau orang ini mencuri khamr, au khinziran, atau mencuri babi, lam yuqta, nggak dipotong tangan. Padahal mahal yang dia curi. Cukup orang itu dipotong tangannya dengan setengah dinar, dipotong sudah. Ini puluhan juta nggak dipotong, iya. Lianna hadza haramus tsaman, karena ini haram, harganya itu haram, nggak ada nilainya. Wala yuqta fi tsamanit tumbur walal mizmar, dan juga orang itu tidak dipotong tangannya karena mencuri kecapi atau seruling. Kenapa? Haram. Alat musik itu dari dulu ada, di per daerah itu ada. Mungkin di Indonesia ada puluhan alat musik ya. Ada gitar yang mungkin kita lihat sekarang, tapi ada yang pakai senar juga, tapi modelnya macam-macam. Ada modelnya kotak, modelnya apa, tapi dia mengeluarkan suara. Wa in kana la yasru illa lidh-dharbi batalat indil wasiyah. Kalau ternyata ud yang dia wasiatkan itu ternyata tidak bisa dipakai kecuali untuk alat musik, maka wasiatnya batal. Tapi kalau ternyata bisa buat pajangan atau bisa buat meja umpamanya masih boleh. Tapi kalau ternyata itu nggak bisa dipakai kecuali untuk main musik, wasiatnya batal. Wa hakadza al-qaulu fil mazamiri kulliha.
Kata Imam Syafi'i, seperti itu pula pendapatnya beliau dalam urusan seluruh jenis seruling. Seruling ya, kan seruling itu macam-macam modelnya jemaah. Ada yang gendut, ada yang apa. Beliau mengatakan wasiatnya batal, nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena haram. Ini ucapan siapa? Al-Imam Syafi'i. Makanya Anda terus terang heran ketika membaca fatwa-fatwa yang disampaikan oleh beberapa penulis itu, mereka nggak nukil gitu. Udah mau azan. Taib. Kemudian Al-Imam Syafi'i juga berkata tentang hukum di antara orang-orang kafir ahlul jizyah. Kalau ada kita tinggal sama orang kafir, yang orang kafir dijamin keamanannya oleh umat Islam, tahu-tahu orang kafir ini merusak kecapi, gitar, atau seruling, atau gendang. Apa kata beliau? Wa in lam yakun yasluh illa lil malahi fala syai' alaih. Kalau alat itu ternyata tidak bisa dipakai kecuali sebagai alat musik, maka orang kafir ini nggak harus ganti. Ini kafir jemaah, merusakkan barangnya orang Islam. Sekarang gitar itu ada yang harganya berapa? Puluhan juta. Mungkin orang kafir ini pinjem, mungkin dia ngerokok, tahu-tahu terbakar gitarnya. Orang kafir. Oh, wajib ganti. Berangkat ke pengadilan di masa itu nggak wajib ganti. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i. Wa hakadha law kasaraha nasraniyun li muslimin aw nasraniyun aw yahudiyun aw musta'man aw kasaraha muslim li wahidin min haula'i abtaltu dzalika kullah. Begitu pula kalau muslim menghancurkan alat musiknya orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, siapapun nggak wajib dia ganti. Kenapa? Karena haram gitu. Al-Muzani dalam Mukhtasar Al-Muzani beliau mengatakan wa idza kusira lahum salibun min dzahab, kalau dipatahkan salibnya orang kafir yang terbuat dari emas. Kita lihat ya, mereka bikin salib dari emas, kemudian dipatahkan, dirusak nih oleh seorang muslim atau orang Nasrani juga di antara mereka. Lam yakun fihi ghurmun, maka dia nggak wajib ganti. Wa in kana min udin wa kana idza furiqa salaha li ghairi salib fama naqasal kasru al-uda fama naqasal kasru al-uda wa kadzalika tumbul wal mizmar. Kalau menghancurkan ud ini sebenarnya kayu ya, tapi lebih untuk sebutan tadi gitar seperti itu. Ternyata ud ini kalau dipisahkan itu wa in kana min ud, begitu pula ketika salibnya dari kayu. Salibnya dari kayu. Apabila salib itu kalau dipisahkan bisa dipakai untuk lainnya. Umpamanya kayu ini, kayu salib ini, ketika dipatahkan kan nilainya jadi berkurang. Tapi kalau dia nggak patah, tapi dibongkar jamaah, kayu itu kan masih bernilai. Maka dia wajib ganti harga, bukan harga salibnya. Harga kayunya itu kalau nggak patah berapa? Mamanya satu balok kayu jati yang panjang 2 meter, terus salibnya atasnya 1,5 meter. Kemudian dipatahin nih, padahal sebenarnya kalau dibongkar aja bisa sebenarnya. Maka harga kan nilainya jadi berkurang, itu yang digantikan. Wa kadzalika tumbur wal mizmar, begitu pula gendang dan seruling sama.
Subhanallah jemaah, kalau anak akan bacakan semua sampai subuh kita bacain. Taib. Itulah beberapa ucapan para ulama yang berkaitan dengan dalam madhab Syafi'i ya. Lain lagi dengan madhab-madhab yang lainnya, tapi intinya yang diperbolehkan dalam pernikahan itu adalah rebana. Silahkan pakai rebana. Kalau kita tahu rebana ya, mungkin sebagian sudah nggak pernah ngelihat rebana tapi dengar suara rebana. Rebana itu biasanya terbuat dari kulit ya, yang bulat seperti ini, yang dipukul disebut duf karena dipukul pakai jemari ya. Para ulama sebagian mensyaratkan nggak boleh ada kerincingnya, kan ada yang cengkeng gitu kan. Enggak, ini rebana yang sama sekali tidak ada itunya. Baik, kita dengarkan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
أكبر لا إله إلا الله. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Berkaitan dengan rebana ya, duf itu yang disebut rebana. Ternyata para ulama berpendapat dianjurkan. Jadi termasuk sunnah mengumumkan pernikahan itu dengan adanya duf. Apa dalilnya? Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Nasa'i dan Al-Baihaqi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan faslun ma bainal halali wal haram as-sautu wa darbud duf. Pembeda yang membedakan antara halal dan haram, yakni antara zina dengan nikah, adalah suara dan dipukulnya rebana. Orang kalau zina sembunyi-sembunyi, tapi orang kalau nikah diumumkan supaya orang tahu gitu. Tapi mengumumkan pernikahannya, apa butuh sound yang bikin dada bergetar? Umumkan supaya orang tahu ini nikah. Buktinya apa? Ini ada walimanya, ngundang orang-orang ya, supaya mereka tahu dengan pernikahan tersebut. Taib. Jadi memukul dengan duf itu boleh. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Al-Baihaqi dari sahabat Nabi Buraidah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah dalam satu peperangannya, ketika beliau pulang, ada seorang jariyah, boleh jadi dia budak cilik ya, jariyah sauda, hitam warna kulitnya. Ketika Nabi pulang dari peperangan itu sallallahu alaihi wasallam, budak ini mengatakan, "Ya Rasulullah, inni kuntu nadartu." Aku bernadar ya Rasulullah. Idza raddakallahu salihan an adrib baina yadayka bid-duffi wa ataghanna. Kalau Allah memberikan kemenangan kepadamu, engkau pulang dengan selamat, aku nadar, aku akan pakai rebana dan bernyanyi untukmu ya Rasul. Faqala laha Rasulullah SAW, in kunti nadarti fadribi. Kalau engkau sudah nadar, silahkan engkau pakai rebana itu. Wa illa fala. Kalau engkau nggak nadar, nggak usah gitu. Faja'alat tadrib. Akhirnya perempuan ini memukul duf itu sampai datang Umar, akhirnya dia tinggalin. Berdasarkan hadis ini, para ulama menganjurkan memukul dengan duf dalam pernikahan itu. Apakah anjuran ini untuk laki-laki dan wanita atau untuk wanita saja? Di sini ada khilaf. Dalam mazhab Hanafi haram laki-laki pukul rebana. Tapi di tiga mazhab itu boleh. Laki-laki dan perempuan sama hukumnya. Baik dia itu memukul duf atau memukul rebana itu, atau mendengarkan dia, boleh. Kalau perempuan sama perempuan, kalau laki sama laki ya, bukan kita mendengarkan biduan wanita menyanyi kemudian dengan suara yang membahayakan kaum laki-laki nanti.
Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj, beliau mengatakan wa yajuzu duffun li ursin wa khitan. Kata Imam Nawawi, boleh kita itu hiburan dengan duf, dengan rebana itu pada waktu pernikahan dan pada waktu khitan, pada waktu sunatan. Jadi kalau antum lihat di masyarakat, mereka kadangkala acara khitanan pakai duf, ini duf jamaah, pakai rebana. Sedangkan sekarang kan yang gambus-gambus itu bukan rebana lagi, semua alat sudah dipakai. Seharusnya mereka merujuk ucapan ulama mereka. Boleh, oke, Imam Nawawi mengatakan boleh. Bukan hanya dalam pernikahan, tapi acara khitanan boleh. Bahkan dalam momentum-momentum yang menyenangkan, mereka berpendapat boleh. Wa kadza ghairuhuma fil asah. Bukan hanya khitan sama pernikahan, ya acara-acara yang menyenangkan boleh. Wa in kana fihi jalajil. Ini pendapat Imam Nawawi. Boleh walaupun dufnya itu ada apa ya jemaah? Kerencengnya itu. Jadi dalam Imam Nawawi berpendapat boleh walaupun dufnya ada apa? Ada tutupnya botol, kempiengnya, pakai kempieng. Ini dalam mazhab Nawawi. Makanya anak jelaskan dalam mazhab Nawawi seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i yaitu Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Jadi boleh di dalam mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah memakai duf dalam bukan hanya dalam acara pernikahan tapi juga dalam acara khitanan dan yang semisalnya, walaupun tadi ada kerencengnya seperti itu. Adapun dalam mazhab Maliki yang masyhur dalam mazhab mereka hanya dalam pernikahan saja memakai duf tersebut. Dalam mazhab Hanabila Hambali, mereka berpendapat boleh pakai duf itu fil khitan wal wilada wa qudumil ghaib wal urs. Dalam acara khitan, kemudian lahiran, mungkin juga akikah ketika bicara lahiran ya. Kemudian ada tamu, ada keluarga yang dari jauh baru datang, dan dalam pernikahan. Ini pendapat para ulama. Bukan alat-alat musik yang lainnya. Jadi Islam ini nggak kaku. Betul. Dalam Idul Fitri, Idul Adha juga boleh. Maka jangan sampai antum lagi walimah, seperti yang Anda sampaikan pada pertemuan lalu, lagi walimah yang disetel Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Enggak. Boleh pakai duf. Saya terus terang kadang-kala Anda datang ke pernikahannya orang yang sudah ngaji itu sepi jemaah. Ini acara apa ya? Ini acara walimatun nikah. Apalagi di tempatnya perempuan. Makanya ini buat laki-laki ada khilaf, adapun buat perempuan nggak ada khilaf, boleh mereka. Bahkan yustahabbu, dianjurkan buat perempuan itu kalau pernikahan itu ya ada hiburannya. Hiburannya pakai duf itu. Biar perempuan di sana menggunakan dufnya. Apa dalilnya Ustaz? Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ketika seorang wanita diantarkan ke suaminya dari kalangan Ansar ya. Nabi alaihissalam tanya sama Aisyah yang mau nganter nih ya. Yang mau nganter acaranya mereka. Ya Aisyah, maka ma'akum lahun. Engkau nggak ada hiburan-hiburan, permainan-permainan buat mereka. Fa innal ansar yu'jibuhumul lahu. Orang Ansar itu senang dengan mainan-mainan seperti itu. Jadi tolong jadi muslim yang biasa-biasa saja. Waktunya ibadah-ibadah, waktunya santai-santai. Waktunya pernikahan pakai duf. Tadi kita sebutkan menggunakan duf bagi kaum laki-laki ini tadi. Jumhur ulama berpendapat nggak apa-apa gitu loh. Walaupun dalam mazhab Hanafi nggak boleh. Kemudian diperbolehkan insyad ya, mungkin ada yang mau bersenandung ketika acara itu. Jadi bukan cuma mukul rebana,
Tapi ada satu yang menyanyikan umpama. Jadi kalau bicara lagu-lagu seperti bait syair yang disenandungkan, boleh. Silahkan sambil ada yang memukul duf, terus ada yang bernasyid ya. Mau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, boleh. Jangan berpikir kalau bahasa Arab semuanya baik. Enggak juga. Abu Jahal bahasa Arab jemaah. Iya. Jadi biduan-biduan mereka juga Arab dulunya. Maka tolong ketika Arab antum harus tahu artinya. Jangan sampai artinya nggak benar. Karena walaupun diperbolehkan tadi adanya nasyid-nasyid, tapi yang maknanya baik dan benar. Bukan maknanya yang jorok dan mengajak kepada perzinaan, tidak. Kemudian di sini dibahas tentang hukum az-zagharid lin nisa. Zagharid lin nisa itu perempuan biasanya kalau di Arab situ kalau lagi datang pengantennya ya, yang pakai mulutnya, boleh perempuan kayak gitu. Tapi di antara perempuan sendiri. Baik, ada satu pembahasan sebelum kita tutup, hukum zafin. Tahu zafin itu? Yang orang Arab itu tahu sama zafin. Apa zafin? Hah? Joget. Berjoget. Kan udah lengkap nih. Ada dufnya, ada yang nyanyi. Boleh nggak kita goyang kakinya jamaah ya? Pemain seperti itu. Supaya kita tahu, kita tadi benar-benar kita beragama itu yang biasa-biasa saja jamaah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya yubahur raqsu lirrijal, diperbolehkan kaum laki-laki itu di depan kaum laki-laki, ingat bukan ditonton kaum wanita ya, tapi di depan kaum laki-laki untuk berjoget yang tidak menunjukkan kegemulayan. Apa ya? Mungkin tidak erotis gitu ya. Ya joget yang biasa. Apa dalilnya? Di masa Nabi SAW pernah ada orang-orang Habasya. Ja'a Habasyun yazfinun, berzafin. Yazfinin itu berzafin maknanya berjoget mereka di hari raya. Karena diperbolehkan di hari raya. Di mana tempatnya? Fil masjid. Di masjid pada waktu itu. Di masjid mereka. Aisyah nonton. Nah ini. Jadi ternyata Aisyah boleh nonton. Radhiyallahu ta'ala anha. Dan Nabi nonton, Aisyah nonton. Kepalanya ada di pundaknya Nabi SAW. Nonton terhadap permainan mereka ya. Atraksi mereka. Jadi joget-joget yang tidak menimbulkan syahwat jemaah. Tidak membangkitkan syahwat. Ini buat para laki-laki, jadi diperbolehkan, bukan dianjurkan. Jangan antum sunnah, enggak. Yang sunnah tadi mengumumkan pernikahan dengan duf. Jadi kalau antum mau ada zafin umpamanya, mau ada joget laki-laki, makanya kadang-kadang kita lihat di Arab itu ada yang pakai pedang jemaah ya. Mereka menunjukkan, boleh jemaah. Tapi bukan dianjurkan. Yang dianjurkan itu mengumumkan pernikahan dengan duf, dengan suara tersebut. Kemudian adapun insyad, adanya nasyid pada waktu itu diperbolehkan. Adapun bagi para wanita juga boleh di antara wanita itu untuk berjoget. Kalau wanita sama-sama wanita, antum jangan nonton. Boleh. Jadi tolong teman-teman yang bekerja sebagai wedding organizer, yang dia mengatakan syar'i, dipelajari mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang dianjurkan dan mana yang hanya mubah saja.
Jadi ketika mau main nasyid, dia setel nasyid ya. Ketika itu nasyid yang pakai duf dipilih, karena sekarang sudah nggak pakai duf lagi orang, karena kita nggak tahu dia itu pakai alat apa gitu ya. Kadang-kala kita dengar, oh kayaknya ada alat musik lain selain duf ini, tinggalkan. Yang pakai duf itu diperbolehkan. Dan buat para wanita juga, ketika berjoget di antara mereka, jangan joget yang erotis. Karena apalagi saat ini banyak LGBT ya. Maka tolong para wanita ketika berjoget di antara mereka, ya udah silahkan. Joget yang biasa saja untuk menghibur dan menyenangkan pengantennya. Tapi untuk joget tidak dianjurkan ya, hanya mubah. Kapan? Ketika pernikahan. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Ini yang difatwakan oleh para ulama ya. Syekh bin Baz mengatakan la a'lamu ba'san fir raqsi bainan nisa. Aku enggak tahu adanya larangan dalam joget di antara para wanita. Yang penting tertutup ya, tidak erotis tadi. Selama tidak ada kemungkaran dan tidak ada alat-alat musik di sana. Jadi di antara perempuan itu ya sudah enggak apa-apa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat Anda sampaikan. Ini ada pertanyaan. Bagaimana dengan pendapat masyarakat bahwa rebana adalah alat musik tradisional bangsa Arab, sehingga mereka menghukumi alat musik tradisional sebuah kaum atau bangsa juga diperbolehkan. Contoh di Indonesia alat musik tersebut gamelan, terus angklung. Mohon penjelasan Ustaz. Barakallahu fiik. Jamaah, kalau bicara alat musik ya, Al-Imam Syafi'i menyebutkan alat musik di Arab itu bukan hanya duf, bukan hanya rebana. Ada seruling, ada genderang, sekarang mungkin drum band ya. Seperti itu. Mereka sudah ada. Dan alat musik modern itu yang ada sekarang hanya pengembangan dari alat musik tradisional sebenarnya. Gitar-gitar yang baru sekarang, loh, ya dulunya gitar itu yang nggak kayak gitu loh. Kalau yang tradisional aja nggak boleh, yang diperbolehkan hanya duf, apalagi yang lainnya. Gitar-gitar sudah ada pada masa itu, maka sudah tidak diperbolehkan. Dan Nabi SAW menyebutkan nanti akan ada yang menghalalkan alat-alat musik. Yang mana? Berarti yang selain yang diperbolehkan. Mereka akan menghalalkan hal tersebut. Memang jamaah, enak mendengarkan musik itu. Antum lihat orang kalau dengarkan musik, apalagi zaman dulu ya, kita kalau waktu naik bis yang full musik itu lebih mahal daripada yang nggak full musik. Betul. Ya, full musik, full AC, dan musiknya juga dangdutan. Yang jelas dangdutan kebanyakan. Mereka yang menghalalkan musik juga, mereka yang menghalalkan musik ya, mereka juga bingung untuk membuat standar yang haram yang mana. Apakah musik-musik dangdut yang sekarang itu halal? Apakah musik-musik pop, rock, apalagi jenis musiknya itu, yang itu nggak apa-apa gitu? Atau mereka ya nggak boleh juga sebenarnya kalau kayak gitu, karena memang melalaikan ini dan itu. Maka Anda lihat pendapat jumhur ulama jamaah lebih utama untuk diikutin. Apalagi kita yang bertaklid kepada sebuah madhab. Jangan sampai gara-gara sudah menjadi tradisi dan budaya di masyarakat, lalu kita mencari fatwa yang menguatkan apa yang ada di masyarakat. Ya, diedukasi masyarakat pelan-pelan, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Tapi tadi kita jangan terlalu kaku. Ada yang diperbolehkan, maka tunjukkan. Kalau antum menikah, yang boleh itu tunjukkan, ini boleh kayak gini gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Saya adalah seorang teknisi di sebuah sekolah. Saya terkadang diberi amanah untuk belanja kebutuhan sekolah oleh bendahara. Terkadang ketika belanja saya mendapatkan potongan harga dari toko. Kemudian uang potongan tersebut saya kasihkan ke bendahara. Tetapi bendahara mengatakan uang potongan dari toko boleh diambil karena kamu yang belanja. Pertanyaan, apa boleh diambil Ustaz dan hukum uangnya bagaimana? Iya. Yang pertama, kita sebagai pegawai, apa saja uang yang kita hasilkan selain dari gaji yang kita dapatkan, yang kita hasilkan dari hubungan kita dengan orang, belanja ke orang, itu harus dilaporkan. Ketika dilaporkan, kemudian oleh pihak lembaga diberikan kepada kita, baru jadi halal. Yang jadi pertanyaan, apakah bendahara punya hak untuk mengatakan boleh kamu ambil? Itu yang perlu ditanyakan. Sepertinya enggak sih. Bendahara itu petugas yang dia menjalankan SOP. Kecuali ada SOP-nya. Maka antum tanya kepada bendahara, apakah SOP-nya seperti itu? Ada aturannya. Kalau enggak ada, cuma kebijakan bendahara, antum tanya sama pemilik sekolah tersebut. Siapa pemilik sekolah tersebut? Kepala sekolahnya mungkin yang lebih tahu dengan aturan, tanyakan, saya dapat potongan harga sekian. Ketika dia, oh antum balikin. Karena memang hak sekolah, antum sudah digaji. Antum berangkat belanja, itu dalam posisi antum sudah dapat gaji. Ini Masya Allah pertanyaan yang bagus ya. Karena kita berada di zaman yang orang gak peduli dengan halal haram jemaah. Ketika orang bertanya ini halal apa enggak ya, Masya Allah. Ustaz, apa yang dimaksud dengan ta'aruf, nadhar dan khidbah? Kajian ini jemaah. Ta'aruf itu mengenal. Jadi lebih ta'aruf itu bukan pacaran ya. Karena sekarang itu ada teman-teman yang mungkin dia berpendapat, ana sedang ta'aruf sama akhwat Ustaz. Udah berapa lama? Ya hampir 2 tahun sudah. Ta'aruf 2 tahun. Ngapain aja antum sama dia? Ya kadang kala makan, kadang kala apa. Antum ta'aruf dalam tujuannya mengenal perempuan itu. Boleh antum mengenal langsung dengan berangkat ke rumahnya untuk kenal dia. Dalam artian fulana ini siapa? Fulana ini visi misinya apa? Fulana ini backgroundnya apa? Jadi antum benar-benar tujuannya mengenal yang antum butuhkan dalam perjalanan hidup antum bersama istri antum. Umpamanya anak ingin istri yang hafal Quran, maka ta'aruf, antum anti hafal berapa? Nah ini bentuknya ta'aruf. Oh anak kepingin tahu istri anak ini mau nggak anak bawa ke kampung halaman anak. Berarti informasi ini penting. Antum tanya, kalau anti menikah sama anak, anti mau anak bawa ke Merauke? Merauke kata dia enggak kayaknya kayak itu. Oh udah, antum kan itu informasi itu. Tanya kebiasaannya. Mau tanya kebiasaannya. Anti punya kebiasaan tidur habis subuh enggak? Mau ta'aruf. Soalnya anak nggak suka dengan istri, dengan perempuan yang tidur habis subuh. Jadi dari awal ta'aruf itu untuk mengenal. Dan mengenal dari istri itu, dari calon istri, kalau langsung itu mungkin 50-55%. Antum jangan terlalu percaya. Kenapa? Karena manusia itu lisannya suka bohong. Tapi ada yang memang apa adanya. Ketika CV ya, tanya, biasa hadir ke kajian siapa? Ustaz Syafiq. Buktinya ada foto sama Ustaz Syafiq nih. Padahal cuma sekali foto dia cuma. Sekali hadir dijadikan bahan untuk ta'aruf dia. Enggak, hati-hati. Jadi perlu bertanya. Kalau dia sekolah di STDI, tanya kepada Ustadz di STDI. Gimana fulan? Kalau dia sudah bekerja, tanyakan ke tempat dia kerja. Itu ta'aruf kepada tetangganya. Nadhar itu memandang, melihat kepada calon yang mau dinikahi. Bagaimana cara nadhar?
Dulu gadis itu dipingit, nggak keluaran. Kalau sekarang, kalau antum mau nador, ya tinggal tunggu aja depan warung, nanti lewat bolak-balik. Itu nador, antum niat gitu loh. Itu nador boleh, seperlunya antum lihat, masya Allah, ya kan? Secukupnya antum nador. Tapi kalau gadis itu tadi pakai cadar, nggak kelihatan, ya dia dipingit, ya antum datang ke rumah orang tuanya, ana mau nador, ana mau nador. Dan nador itu boleh nador perempuan dalam pakaian rumahnya. Boleh rambutnya kelihatan seperti itu. Karena ada seorang laki-laki jemaah mau nador seorang wanita, katanya wanita ini soleha jemaah, seorang janda. Dia mau nador, berangkatlah dia nador. Ketika rumahnya ngelihat perempuan nggak pakai kerudung jemaah, loh kok kayak gini kata dia. Ini karena dia nggak belajar. Boleh, memang dia itu menampakkan sesuatu yang membuat engkau jadi ingin. Engkau kan niat gitu loh. Dan syaratnya orang nador itu benar-benar laki-laki ini niat untuk menikah. Karena ada abu nador. Anak mau nador sini kata dia. Coba anak nador yang sini. Oh kurang cocok. Sana ada lagi. Coba anak mau nador sini. Lu jangan. Itu anaknya orang gitu loh. Antum boleh nador ketika Syekh Utsaimin menjelaskan kapan orang boleh nador. Ketika dia memang benar niat mau menikahin. Yang kedua, ada harapan diterima. Tapi kalau antum kayaknya nggak mungkin diterima, tapi paling nggak bisa nador lah. Nah boleh kayak gitu. Jadi ketika antum sudah ada keyakinan besar nggak akan diterima, jangan nador sudah. Kalau khidbah itu adalah melamar setelah ta'aruf, antum nador. Kalau biasanya ya setelah nador mau ta'aruf sama dia. Antum biasanya tahu informasi dari orang lain, kemudian antum mau nador, kepingin ngelihat, setelah antum cocok baru berkhidbah, yakni melamar dia. Barakallahu fikum. Saya datang dari luar kota Ustaz. Saya ingin bertanya. Saya ingin menceraikan istri saya. Tapi istri saya tidak mau. Dikarenakan mertua saya berbeda manhaj dengan saya. Saya sudah menikah 5 tahun. Dan saya tidak punya ketenangan. Dan semakin lalai dan kadang mertua ikut campur tentang rumah tangga kita. Misalnya disuruh melakukan ritual yang tidak ada contohnya di Rasul SAW. Gimana solusinya Ustadz? Istri saya mau diceraikan. Ustadz, istri saya mau diceraikan, tidak mau. Gimana solusinya Ustadz? Istri saya mau diceraikan tapi dia tidak mau. Apakah harus diceraikan meskipun tidak mau? Ahibati fillah. Tidak semua yang kita inginkan itu terjadi. Dan hidup ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, yang baik, yang penuh keindahan, penuh penghargaan dan penghormatan buat mereka. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama mereka, ceraikan. Fa in karihtumuhunna, sabar kata Allah. Kok nggak suka sama istrimu? Ini bukan nggak suka sama istrinya, nggak suka sama mertuanya. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kalian benci Allah jadikan kebaikan banyak di sana. Maka menurut ana, kalau istri antum taat sama antum, menghormati dan menghargai antum, dan istri antum tahu bahwa yang wajib dipatuhi adalah suami daripada orang tua, maka lanjutkan pernikahan. Anda nggak tahu kenapa orang tua bisa intervensi. Boleh jadi tinggalnya kumpul sama mertua, maka pindahlah. Kecuali ada syarat. Kalau ketika antum menikahi istri antum, mertua mensyaratkan boleh nikah sama putri ana, tapi syaratnya nggak boleh dikeluarkan dari rumah, maka syarat itu harus dipenuhi.
Maka nasihat ana, kalau istri antum mau menerima antum, mau belajar, ya udah, nggak usah diceraikan. Tapi solusinya mungkin tadi pindah rumah dan ajak istri antum untuk mentaati dia, bukan mentaati ibunya. Ibu itu memang yang pertama, ibumu baru ayah. Tapi ketika seorang wanita menikah, maka yang pertama siapa? Suami. Innama huwa jannatuki au naruki, kata Nabi SAW. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Ustadz, ana insya Allah mau menikahkan putri pertama ana. Tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilakukan sebelum menikah? Bolehkah memberi foto ana kepada seorang pria yang belum dikenal sama sekali? Mohon nasihatnya Ustadz, syukron. Jangan. Artinya kalau memang ada orang yang serius, datang. Karena foto ini jamaah bisa disimpan, kemudian bisa disebarkan. Apalagi orang itu nggak dikenal. Jadi kalau tahapan orang tua ini mengenalkan putrinya dengan orang soleh, datang ke orang, kalau mau ke ustadz kalau ada muridnya umpamanya yang mau nikah, umpamanya anak punya anak, itu mungkin salah satu yang harus dilakukan orang tua. Jadi jangan menunggu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menawarkan putrinya. Padahal putrinya janda. Ditawarkan datang ke Abu Bakar. Subhanallah jemaah. Umurnya Abu Bakar sama Umar lebih tua siapa? Abu Bakar. Tapi Umar menawarkan putrinya kepada orang yang lebih tua daripada Umar. Kenapa? Yang dibutuhkan oleh wanita ini laki-laki yang sudah matang, laki-laki yang bertanggung jawab. Kalau bicara ganteng, siapa yang menikmati kegantengannya? Satu kampung ya. Kalau bicara ganteng, masya Allah, anak mau cari laki-laki yang ganteng. Loh, ganteng itu dinikmati oleh orang semua di jalanan. Tapi kalau dia akhlak yang buruk, siapa yang menikmatin? Istrinya. Ada KDRT sama istri tetangga? Gak ada KDRT sama istri sendiri. Maka tolong perhatikan masalah akhlak. Umar menawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar gak jawab apa-apa. Ditawarkan kepada Utsman. Utsman mengatakan aku lagi gak mau nikah. Padahal Abu Bakar sudah punya istri. Padahal Umar sudah punya istri. Utsman sudah punya istri. Sekarang kalau ada orang nawarkan putrinya kepada orang yang sudah punya istri, apa kata orang? Na'udzubillah, mau ngerusak rumah tangga orang. Izin bertanya, kalau berdoa boleh mengangkat tangan. Apakah berdoa mengangkat tangan bukan hanya ketika sholat istisqa? Ahibati fillah, hukum asalnya berdoa itu angkat tangan. Hukum asalnya berdoa itu angkat tangan. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW, Innallaha hayyun karim. Allah itu maha pemalu dan Allah itu maha mulia. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ayyaruddahuma sifran khaibatin. Allah itu malu kalau hambanya angkat tangan kemudian ditolak sama Allah dengan tangan kosong. Jadi hukum asalnya Syekh Utsaimin menjelaskan hukum asalnya angkat tangan, kecuali kondisi-kondisi yang di situ tidak angkat tangan. Ada hadisnya. Ada hadisnya seperti ketika Jumat Nabi SAW nggak angkat tangan, istisqa baru angkat tangan di atas mimbar maksudnya. Ketika Jumatan beliau cuma mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Jadi hukum asalnya antum angkat tangan, doa antara adzan sama iqamah, antum di akhir malam antum punya keperluan, kapan saja mohon sama Allah dengan angkat tangan. Jamaah, itu mungkin dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.